لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillahil Karim. Wa ba'du. Hadirin sekalian, salat Idul Fitri saat COVID-19. Ada 3 hal penting yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah konsiderasi hukum pelaksanaan salat ini. Yang kedua adalah penyelenggaraannya, dan yang ketiga adalah tata caranya. Kaum muslimin, surah Al-An'am ayat 65 yang menandai didirikannya Masjid Ijabah di sebelah utara TPU Baqi Gharqad, Madinah. Ayat ini mengatakan 3 hal, sebagaimana juga hadis Nabi mengatakan, sa'altu rabbi thalathan, aku berdoa kepada Allah tentang 3 hal, 2 diterima dan 1 ditolak. Ayat ini mengatakan kalau Allah mau, maka ia kirim azab. Atau pilihan yang kedua, Allah jadikan umat ini bergolong-golongan. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala rasakan keganasan umat yang satu kepada umat yang lain. Atas dasar ayat inilah, kata Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, di samping mufassirin yang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa 3 hal. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berdoa agar umat Islam tidak punah oleh bencana, oleh bala. Diterima. Agar umat ini tidak habis oleh konspirasi musuh-musuhnya, juga diterima. Dan yang ketiga, agar umat ini berkumpul di dalam satu bendera, tapi itu ditolak. Berdasarkan surah Al-An'am 65, 3 doa Nabi yang kemudian bentuknya menjadi Masjid Ijabah di utara Baqi Gharqad, di 385 meter dari Baqi Gharqad, maka para ahli-ahli hukum membuat satu kesimpulan yang ini banyak tidak diketahui atau mungkin diketahui tapi dilupakan, bahwa hukum itu selalu ada pengecualian, ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada muqayyad, ada lex generalis, ada lex spesialis. Berdasarkan ayat ini, maka konsiderasi hukumnya adalah enggak mungkin kita akan melockdown, menutup secara penuh all zona dari Sabang sampai Merauke tentang pelaksanaan ibadah seperti yang kita alami sampai pada akhir Ramadan ini. Konsiderasi yang pertama. Konsideran yang kedua adalah tentang terbitnya fatwa MUI dari fatwa nomor 14 tahun 1999
akhir tahun yang lalu ke Fatwa nomor 28 2020. MUI sebagai lembaga resmi fatwa yang dimintai oleh negara, dalam tanda kutip, setengah menyesal telah mengeluarkan Fatwa 1499 karena telah dijadikan sebuah bantalan oleh pihak-pihak tertentu untuk melockdown tempat ibadah, sementara tempat-tempat yang lain, bahkan konser musik, itu dibiarkan. Karena itu MUI menerbitkan Fatwa nomor 28 2020 yang mempersilahkan masjid, tanah lapang, musalla, dan tempat-tempat lain yang itu bebas daripada zona merah atau kekhawatiran penyebaran pandemi. Artinya dengan fatwa ini mempersilahkan pihak-pihak lain untuk melaksanakan sholat Idul Fitri meskipun sedapat mungkin dengan standar pelaksanaan penanganan COVID-19. Yang ketiga, Khittah Dakwah Islam Indonesia KDII Dewan Dakwah 1985, kaitannya dengan fungsi Dewan Dakwah sebagai gerakan dakwah yang senantiasa dari sejak didirikannya 1967, 2 tahun setelah gerakan 30S PKI terjadi, di dalam KDD ini disebutkan fungsi utama Dewan Dakwah adalah binaan dan difaan. Binaan, difaan adalah istilah lain dari gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan 3 pertimbangan inilah, maka Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamah Indonesia mengeluarkan fatwa bernomor 008 garis miring Majelis Fatwa Dewan Dakwah MF DD garis miring 5 1441 2020 tentang sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Majelis Fatwa dan Pusat Kajian Dewan Dakwah memahami bahwa sholat Idul Fitri ini bukan semata-mata bicara soal fikih Idul Fitri ansih yang sholatnya maupun khutbahnya sunnah. Tidak saja itu. Fatwa ini mengatakan bahwa fungsi dan kedudukan sholat ini adalah solusi. Wasta'inu bisabri wassalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah ibnul Yaman, sahibus sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Nabi kalau menghadapi masalah-masalah besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya di dalam Fathul Bari juz ketiga 205. Karena itu kita menyatakan kalau mau bangsa, umat, jamaah ini keluar dari pandemi ini, maka kita harus melakukan seperti yang Nabi Sulaiman lakukan, mengumpulkan rakyatnya dari udara yang diwakili oleh burung-burung hudhud, dari lautan yang diwakili oleh Asif bin Barkhia dalam tafsir Imam Tabari, diwakili oleh seluruh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dalam rangka untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Sana'ah, Yaman kepada Palestina. Dan yang mampu melakukan itu adalah hamba Allah yang saleh, yang di dalam tafsir disebutkan Asif bin Barkhia. Maka sholat hari raya besok ini pun kita kumpulkan banyak orang. Siapa tahu di antara jamaah ada orang yang doanya lebih kencang daripada kekuatan jin ifritnya Sulaiman,
Ada orang yang doanya lebih kencang daripada angin, seperti doanya Asib bin Barkhiyah, hanya dalam satu kedipan mata mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Yang selanjutnya, bahwa kedudukan dan fungsi sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha adalah menghapus, menginvalidasi, menasah sholat-sholat hari raya yang lain. Karena itu di dalam Islam kita hanya memiliki 2 hari raya besar, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari raya kecil yakni sholat Jumat. Ketiga-tiganya didahului oleh puasa. Jumat oleh Senin Kemis, ada pengampunan di dalamnya. 7 plus 3 hari, 10 hari total. Idul Fitri didahului oleh Ramadan, maka kita sebut Idul Fitri sebagai hari raya kemenangan. Idul Adha oleh puasa Saumu Yaumi Arafah 9 Zulhijjah. Karena itu berdasarkan konsiderasi ini kita himpun Majelis Fatwa dan Pusat Kajian Dewan Doa melihat bahwa kita ingin mengetuk pintu langit, mencari solusi keluar dari kemelut umat, kemelut bangsa melalui sholat sebagai satu ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah ke atas langit untuk menerimanya, mengetuk pintu langit. Selanjutnya, hikmah rahasia, di balik rahasia mengapa al-awatik, putri-putri, gadis-gadis, lalu al-huyyat, wanita-wanita haid, zawati al-khudhur, yakni para gadis-gadis belia, itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Atiyah, amarna an nakhruja, kami diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhrijal huyyat, lalu kami suruh keluar para wanita, gadis-gadis. Lalu mereka diperintah oleh Nabi menyaksikan, mengaminkan doa kaum muslimin dan menyaksikan kebesaran Islam. Dari hikmah ini kita gali bahwa gadis yang lebih baik dia di rumah, waqarna fi buyutikunna. Wanita haid yang lebih baik dia tidak gabung, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sediakan salat untuk apa? Biar dia ikut mendoakan, biar dia ikut mengetuk pintu langit bagi solusi atas kemelut bangsa ini. Poin ketiga terkait tata cara sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini hadirin sekalian simple, tidak ribet. Kenapa? Khotbahnya di belakang, tidak seperti sholat Jumat. Khotbahnya mendahului sholatnya. Idul Fitri sholatnya mendahului khotbahnya, sehingga Imam Ibnu Qudamah dari kibar ulama, senior ulama, di dalam kitab besarnya Al-Mughni juz 287 mengatakan bahwa dengan dibelakangkannya khutbah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha dan sholat-sholat sunnah yang lain di luar hari Jumat, ini menunjukkan yadullu ala adami wujubiha. Inna ta'khiral khutbati an salatil idi yadullu ala adami wujubiha, untuk menunjukkan bahwa hukum khutbah itu sunnah. Artinya tidak apa-apa kita di rumah, bagi orang-orang yang berada di zona merah atau merasa ada kekhawatiran untuk gabung ke tanah lapang, ke masjid, ke musala atau tempat yang lain besok di hari Sabtu ini, tapi dia tetap melaksanakan sholat id. Kenapa? 2 hadis dari Ibnu Umar dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan
sholatul laili wan nahari matsna matsna. Asal sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat siang ataupun sholat malam. Jadi maksudnya apa? Dengan hadis Ibnu Umar dan Abu Hurairah ini, para jamaah dengan santai bisa sholat hari raya di rumah 2 rakaat bersama keluarga, dan itu sah dan diterima, memadai, tanpa ada khutbah di dalamnya. Kenapa? Karena khutbah ini hukumnya adalah sunnah. Ditanya MUI Saudi, Lajnah Daimah wal Buhuth al Ilmiah wal Ifta, ditanya di dalam soal ini, maka hal fil khutbatil idain, apakah di dalam sholat Idul Adha ini perlu ada khutbah? Maka Lajnah Daimah menurunkan hadis Abdullah bin Sa'ib Al-Mahzumi radhiyallahu an, seorang sahabat mulia qari di Mekah. Dia mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa waman ahabba ayyadhhaba falyadhhab. Siapa yang ingin ada keperluan setelah sholat hari raya, silahkan dia keluar, silahkan dia pergi, silahkan dia bubar gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kata Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab besarnya Nailul Autar, wa fihi bayan annal khutbata sunnatun, menunjukkan bahwa khutbah Idul Fitri itu adalah sunnah. Berdasarkan keterangan ini semua, maka Majelis Fatwa dan Pusat Kajian menetapkan, saya ingin mengutip fatwa ini, sholat hari raya Idul Fitri tidak bisa dipandang hanya dari sisi hukum fikih semata, tanpa mengkaitkannya dengan aspek sejarah dikanunkannya, politik syiar, wujud kebersamaan, kesatuan dan persatuan Islam. Poin 2, sholat Idul Fitri 1441 2020 bisa dijadikan momentum oleh kaum muslimin dan muslimat yang telah sempurna melakukan siam dan qiyam Ramadan untuk mendoakan bangsa dan tanah air Indonesia pada khususnya, warga dunia pada umumnya, biar keluar dari kemelut pandemi 19 dengan seluruh dampak yang ditimbulkannya. Menyerukan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 yang berada di zona bebas pandemi COVID-19, di zona yang diyakini aman penyebaran pandemi, atau di kawasan lain yang benar-benar jauh dari kekhawatiran pandemi. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijrah sedapat mungkin menerapkan standar prosedur kesehatan penanganan COVID-19, dan bagi tempat-tempat yang berada di zona merah agar sedapatnya melaksanakan sholat id di rumah sesuai kemampuan sebagaimana Fatwa MUI nomor 28 2020. Demikian fatwa ini dikeluarkan dengan penuh harap kepada Allah Azza wa Jalla, bangsa ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari segala kemelut yang melanda. Diterbitkan di Jakarta pada 25 Ramadan 1441, 18 Mei 2020. Majelis Fatwa dan Pusat Kajian Dewan Dakwah. Demikian penjelasan ini disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dan penguatan kepada para jamaah agar senantiasa memulangkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat Maha Pemberi solusi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك. Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.